Good morning anaknya Miss kelas E. Pagi hari ini kita akan meneruskan atau melanjutkan materi pelajaran seperti bagaimana biasanya kita lakukan. Nah, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana manusia itu bisa melakukan pendengaran gitu. Jadi di dalam biologi itu dikenal dengan istilah alat indera pendengar. Alat indera pendengar pada manusia itu yaitu telinga. Nah, telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Nah, kalau telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, saluran telinga yang sering disebut dengan lubang, dan yang ketiga selaput atau membran gendera. Ini merupakan nanti batas antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Nah, daun telinga manusia itu fungsinya adalah mengumpulkan gelombang yang untuk bisa dimasukkan atau disalurkan melalui saluran telinga untuk dilanjutkan ke bagian selaput genderang tadi. Nah, kalau saluran telinga itu berfungsi sebagai mencegah masuknya benda-benda asing, benda kecil seperti debu, dan juga ada serangga atau hewan kecil yang masuk itu akan dicegah melalui dihambat oleh saluran telinga tadi. Oke, itu bagian luar. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari 1 tulang pendengaran seperti tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Dan pada telinga bagian tengah ini dijumpai adanya saluran atau berupa bulu yang dikenal dengan istilah bulu Eustachius. Nah, bulu Eustachius ini berfungsi 2. 1 untuk menghubungkan rongga telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Dan telinga bagian bulu Eustachius ini tadi juga akan berperan mengatur keseimbangan udara pada telinga bagian dalam dengan telinga bagian luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian telinga bagian dalam yang ketiga. Nah, saluran setengah lingkaran, ada rumah siput, dan ada juga di sana adalah sel-sel saraf pendengar. Fungsi telinga bagian dalam adalah menerima getaran suara atau gelombang yang tadinya dari telinga luar menuju telinga bagian tengah lalu menuju ke telinga bagian dalam ini. Nah, di dalam telinga bagian dalam yang tadinya ada organ-organ yang sudah disebutkan tadi, pada bagian penghujung itu terdapat sel-sel atau serabut-serabut saraf yang ini akan nanti meneruskan getaran itu menuju ke otak. Sehingga di otak getaran itu atau gelombang suara tadi bisa dikaji lalu bisa dipahami itu getarannya. Lebih lanjutnya, manusia itu mempunyai daya batas pendengaran. Frekuensi pendengaran yang bisa didengar oleh manusia itu adalah sekitar 20 Hz. Arti Hz di situ getaran per detik. Jadi 20 getaran per detik sampai
20.000 getaran per detik. Istilah untuk kemampuan telinga manusia mendengar getaran atau frekuensi suara itu adalah disebut ultrasonik. Tapi ada anaknya Miss, beberapa hewan yang jika telinga manusia belum bisa mendengar, tapi telinga hewan itu sudah dapat mendengar daripada getaran suara yang sangat halus atau lemah, seperti gajah, anjing, jangkrik. Dia dapat mendengar getaran suara kurang dari 20 Hz, 20 getaran per detik. Oleh sebab itu, maka tidak jarang kita lihat ada orang memelihara anjing di dalam rumah. Ketika misalnya malam hari, orang atau tuannya tidur, si anjing bisa mendengar suara-suara yang halus, dan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka anjing itu langsung menggonggong. Nah, itu sangat membantu daripada kehidupan manusia tadi. Nah, tapi di samping itu, istilah yang bisa mendengar suara yang lemah atau kurang dari 20 getaran per detik tadi adalah disebut infrasonik. Oke, nak Miss? Tapi ada hal lain, yaitu ada juga hewan yang telinganya mampu mendengar getaran yang lebih dari 20.000 getaran per detik. Hewan-hewan itu seperti hewan kelelawar dan juga ikan atau hewan lumba-lumba. Hewan ini mampu mendengar getaran yang lebih dari 20.000 getaran per detik, dan ini disebut dengan istilah ultrasonik. Oke, sampai ini anak Miss mengerti? Oke anak Miss, untuk lebih jelas memahami tentang bagian-bagian telinga itu, Miss sudah sediakan ada gambar yang Anda bisa perhatikan gambar itu dan bisa mengerti yang mana telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Oke, nah sekarang bagaimana kita atau manusia itu dapat mendengar bunyi atau suara yang datang dari luar tubuh? Itu ada urutan proses jalannya getaran bunyi itu atau gelombang bunyi itu sehingga bisa didengar oleh manusia. Hal itu harus anaknya Miss pahami. Oke, pelan-pelan kita coba. Ingat ya, bagian pertama ketika kita bunyi itu bisa didengar adalah ada sumber bunyi, atau dikatakan sumber bunyi itu adalah gelombangnya. Nah, sumber bunyi itu tentu harus punya medium atau zat perantara sehingga bisa sampai ke telinga kita. Nah, pertama, ketika telah ada sumber bunyi atau gelombang bunyi, maka itu ditangkap oleh telinga bagian luar. Nah, itu pertama. Setelah dari telinga bagian luar, maka akan menuju ke bagian saluran telinga. Setelah sampai di saluran telinga, maka getaran atau gelombang bunyi tadi diteruskan ke bagian gendang telinga, lalu dari gendang telinga itu akan menuju ke tulang pendengaran, lalu dari sana setelah sampai di tulang pendengaran akan menuju rumah siput. Ini rumah siput itu sudah berada di bagian telinga dalam. Dari rumah siput menuju badan korti, dan setelah dari bagian korti akan menuju ke bagian otak untuk dikaji di sana. Nah, demikianlah proses jalannya gelombang getaran bunyi itu
bisa sampai didengar oleh telinga manusia. Oke anak Miss, hari ini cukup itu materi yang Miss berikan kepada kamu, dan Miss kasih tugas. Tugasnya yang pertama adalah mencatat materi yang penting ini tadi, lalu membuat atau menggambarkan di buku catatan kamu bagian-bagian telinga manusia secara lengkap. Kemudian tugas kedua, Miss akan berikan kalian 2 soal dan itu dikerjakan sehingga catatan dan tugas soal Anda fotokan dan Anda kirim ke WA Miss. Oke? Selamat pagi. Bye-bye.